Recording in progress. Oke, selamat malam Ebitero Selamat semua. malam Ebitero semua. Sebentar kok fit. Sebetulnya suara saya jelas kah Sebetulnya ya? suara saya jelas kah ya? Oke, kalau gitu kita lanjut. Oke, Terima kalau kasih gitu kita lanjut. Ebitero Terima semua, kasih selamat malam. Ebitero semua. Dan Selamat selamat malam. datang di Dan Talkshow selamat datang Zona di BT di talkshow Zona bulan BT di November ini ya. bulan Bulan di awal November ini, kami mengadakan diskusi talkshow dengan judul yaitu Masa Depan Rendah Emisi Mengupas Teknologi Carbon Capture dan Storage, di mana di talkshow kali ini kita bareng beberapa expert yang tentunya bakal sharing di talkshow pada malam hari ini. Oke, sebelum lanjut, kita ada sesi tanya kabar dulu nih, teman-teman semua. Silakan Ebiterus bisa memberikan komentar di kolom chat maupun di Q&A terkait kabar teman-teman hari ini. Saya harap sih teman-teman sudah on fire dengan mengetik satu ya di kolom chat. Oh, di sini ada nih dari eh, Pak Kak Fatir dari PNJ udah satu, Yama juga udah satu nih. Teman-teman lain jangan malu-malu untuk berikan gambaran kabar pada malam hari ini ya. Saya harap sih teman-teman nggak ada yang 6 ya. Jadi agak mageran gitu ikut talkshow pada malam hari ini. Oke, ada beberapa yang sudah mengirim. Selanjutnya kami dari Zona IBT sangat mengapresiasi untuk teman-teman yang mau membagikan cerita mengikuti talkshow pada malam hari ini ya. Caranya gampang banget, teman-teman silakan capture talkshow malam hari ini, screenshot ataupun take video, dan jangan lupa nanti bagikan ke Instagram maupun sosial media yang teman-teman punya. Dan jangan lupa untuk mention ataupun tag akun kami ya di @zonaibt. Dan jangan lupa untuk follow juga biar kami ada dapat notifikasi. Tenang saja, untuk teman-teman yang terpilih bakal mendapatkan hadiah seru dari Zona EBT. Nah, di sini kami limit hanya 3 orang saja dari EBT Rusia. Kami akan umumkan pemenangnya itu via grup WA maupun kami japri langsung atau DM di Instagram ataupun sosial media yang teman-teman gunakan saat membagikan cerita mengikuti talkshow Zona EBT. Bisa di next. Untuk Akademi Zona EBT tidak hanya selesai di malam hari ini sih di BTRus. Kami berkomitmen terus menghadirkan informasi maupun info training akademi ataupun lowongan kerja. Nah, salah satu yang di bulan November ini, selain talk show tentang carbon capture storage, kami juga ada pengenalan tentang GIS untuk mapping atau pemetaan proyek karbon, khususnya perencanaan ya. Nah, kami akan adakan mini kelas ini di minggu ini ya teman-teman, tepatnya di tanggal 6 sampai 7 November. Untuk jam masih di jam 7 WIB sampai jam 21 atau jam 9 WIB. Nah saja untuk metode nanti kita bakal menggunakan live Zoom dan nanti bareng mentor expert di bidang GIS Officer yaitu Mas Haikal. Khusus untuk peserta talkshow hari ini, kami memberikan kode diskon yaitu Zona EBT
teman-teman akan mendapatkan eh, promo diskon yang harga awalnya adalah 519 maka menjadi 115. Buruan bisa daftar mini kelas kami ini, silakan cek di Instagram, grup WA maupun di LinkedIn Zona IBT tentunya. Oke, next. Jangan lupa untuk follow akun sosial media kami agar terus mendapatkan informasi, training, artikel, maupun lowongan kerja terbaru dari kami. Kami ada di beberapa sosial media seperti Instagram, Facebook, LinkedIn, dan Pinterest, dan juga di website kami yaitu di zonaibt.com. Oke, next. Selain itu, selain mengadakan training dan juga news maupun lowongan kerja, kami baru meluncurkan produk baru yaitu sertifikat pengurangan emisi yang di mana kami memiliki beberapa proyek karbon, salah satunya di bidang kehutanan, energi terbarukan, maupun community seperti biogas. Mungkin ke depan kalau ada proyek CCS yang sudah registrasi di sistem registrasi nasional, kami akan bantu untuk jual proyek CCS sebagai carbon credit ataupun sertifikat pengurangan emisi ya. Next. Nah, untuk aturan talk show kali ini, kami jabarkan di beberapa poin yaitu EBT ya. Yang pertama, EBT wajib menggunakan pakaian bebas rapi. Terus yang paling penting adalah teman-teman kami usahakan sih untuk mengubah nama underscore asal instansi ya. Tujuannya agar teman-teman bisa networking dengan peserta yang lain. Kalau nggak ada nama dan nama instansi, kan agak sulit kita networkingnya. Oke, next. Ketiga yaitu kita wajib menonaktifkan mikrofon saat jalannya talk show, tapi saat Q&A sangat kami dukung untuk open mic ataupun nanti tanya lewat chat ya. Dan kami infokan juga untuk teman-teman menyalakan kamera agar tidak saya sendiri ataupun dari speaker saja nih yang on cam. Terus kita dilarang untuk mencoret-coret Zoom di layar ini untuk agar tidak mengganggu ketertiban bersama gitu ya. Dan terakhir yaitu peserta wajib mengikuti peraturan selama berlangsungnya talk show hari ini ya. Semoga teman-teman dapatkan ilmu dan ada pelajaran bisa didapat selesai mengikuti talk show ini ya. Next. Oke, di sini untuk mungkin kita panggilnya Kak ya biar lebih lebih enak itu diskusinya. Untuk Kak Koir Rahsib, apakah sudah di Zoom kita hari ini Kak? Mungkin bisa say hello ataupun on cam. Iya, terima kasih. Halo, selamat malam Mas. Kita Oke, sudah selamat bergabung. Ya, malam Kak. Mungkin untuk pembacaan spelling namanya itu benar Koir Rasib atau gimana ya? panggil saya Mas aja. Mas Khoir, Mas Khoir aja. Mas Koir ya. Oke. Iya, Oke, kalau gitu biar kita enak nanti diskusinya iya. Mas Koir ya. Terus speaker kita berikutnya untuk Pak Muflah Ardan. Apakah sudah join di Zoom kita hari ini? Ya, selamat malam, Mas. Oke, terima kasih Pak sudah join. Mungkin kita bisa lanjut aja sih untuk diskusi pada malam hari ini. Kenalkan sebelumnya biar teman-teman nggak lupa, nama saya Alamsta dari tim Zona IBT. Mungkin di sini saya baru untuk mengisi sebagai fasilitator pun MC membawakan talk show hari ini ya. Tapi semoga tidak mengurangi esensi saat kita mulai berdiskusi gitu ya. Mungkin sebelum berdiskusi mulai sih Pak dan juga teman-teman semua, kami harap teman-teman nanti saat kita bertalk show atau diskusi, setelah itu teman-teman boleh banget untuk bisa Q&A ataupun menanyakan langsung ke para speaker kita ya. Nah, yang pertama, paling kami ingin kenal lebih dekat nih dari Mas Koir terkait instansinya sekarang kan di Indonesia Carbon Capture Storage Center yang satu kalau nggak salah sih satu-satunya organisasi atau asosiasi yang berfokus di bidang carbon capture storage ya. Mungkin bisa kenalkan sedikit ya profil dari organisasi tersebut. Barangkali ada teman-teman kita atau PBT Rus yang mau terjoin nih. Silakan Mas Kuir. Iya, terima kasih Mas. Mas Alam ya. Ya, Ya, Mas benar. Alam, terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Khoir Rashif. Biasa dipanggil Khoir.
Saya bergabung dengan Indonesia CCS Center ini sebelumnya baru beberapa bulan yang lalu. Di sini saya sebagai senior analis dan juga konsultan. Jadi sebetulnya kami di Indonesia CCS Center ini yaitu suatu think tank organization non-profit. Kita terbentuk tahun lalu di tahun 2023 dan sebetulnya tujuan atau visi utama kami yaitu mensupport implementasi dari CCS di Indonesia. Nah, beberapa peran strategis kami yang kami jalankan yaitu antara lain seperti provide market business intelligence kepada local stakeholder di Indonesia yang akan mengimplementasikan CCS. Kemudian juga kita memprovide clarity atau sharing knowledge berkaitan tentang practical guideline, baik itu regulasi ataupun juga standar internasional ataupun nasional terkait dengan implementasi CCS. Dan yang paling penting kami juga bergerak sebagai akselerator. Kami mengkonekkan, menghubungkan antar stakeholder di Indonesia yang berkaitan dengan CCS, implementasi CCS, yaitu seperti tentunya government, kementerian, pemerintah, seperti itu di Indonesia, dan juga kami banyak berkolaborasi dengan badan-badan government di regional, seperti di Australia, di Singapura, juga di Jepang, kemudian juga di global, di US, Kanada, dan yang gak kalah penting juga kita banyak berkolaborasi dengan industri player, baik di Indonesia maupun di luar gitu, baik itu dari segi perusahaan energi, perusahaan mining, perusahaan petrochemical dan yang lainnya. Kira-kira seperti itu, Mas. Wah, padahal organisasi baru ya, baru setahun, tapi aktivitas sudah segudang banget nih untuk melakukan inisiatif ataupun mendukung terkait perkembangan ekosistem carbon capture storage di Indonesia. Sedikit information aja sih, Mas Kuir. Kalau di zona BT sih kami udah 2 kali, berarti 2 tahun, berarti 2 tahun ke belakang sudah partner dengan ICCEC untuk sebagai media partner dalam acara International Carbon Capture Storage Community ya. Yang tahun ini sih, tahun lalu berarti ya, kami beberapa kali jadi support media partnernya sih. Dan salam Iya, buat Mbak Bella selaku ketua umumnya. iya. Terima kasih, Mas. Saya juga dengar tuh. Semoga kedepannya kita bisa banyak kolaborasi lagi ya, Mas, ya, antara ICCC Nah, dan zona IBT. Iya. benar, melalui forum talkshow ini sih kami harapkan jadi semacam katalis untuk EBT Heroes, teman-teman semua, ataupun speaker bisa bernetworking dan mendapatkan relasi sih, Mas. Siapa Iya, tahu bukan hanya ilmu, tapi juga relasi bisa didapatkan sih. Mari kita betul. nanti lanjutkan untuk diskusi dengan Mas Koir ya. Selanjutnya kita langsung ke Pak Muflih ya. Mungkin koreksi sedikit kalau spelling saya salah sih Pak. Sudah benar, Mungkin Mas. bisa Ya, jelaskan sih Pak profil instansi Pak Muflih saat ini ya. Mungkin teman-teman semua kan tidak tahu semua lah tentang background speaker maupun latar belakangnya sih Pak. Silakan Pak. baik. Terima kasih, Mas Alam. Eh, saat ini saya berada di Universitas Islam Indonesia, Universitas UII atau biasa disingkat UII. UII ini berlokasi di Yogyakarta, tepatnya di Kota Sleman. Kalau Anda bermain ke wilayah Yogyakarta atau ke Jawa Tengah itu sana ada Gunung Merapi. Nah, di Lembah Merapi sisi selatan itulah kami berada secara geografis. Nah, saya sendiri berada di jurusan teknik kimia. Di jurusan teknik kimia itu kita memiliki kelas program sarjana dan program pasca sarjana. Nah, di teknik kimia kami melakukan yang namanya akademisi ya. Sebagai akademisi kami memiliki tugas 3 ya, yaitu pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, adapun topik yang sedang dibahas sekarang ini mengenai CCUS ya, Carbon Capture, Storage dan Utilization, itu merupakan salah satu topik atau kegiatan yang salah satu kegiatan yang dari di antara beberapa kegiatan yang kami lakukan. Nah, mengenai CCUS sendiri itu kami juga melakukan beberapa aktivitas penelitian ya. Selain CCUS, sebenarnya kami juga melakukan hal yang lebih fundamental lagi. Jadi kami melakukan suatu analisis yang biasa disebut dengan life cycle analysis. Jadi untuk mengukur seberapa efektifkah CCUS itu terhadap dampak lingkungan. Kemudian kami juga untuk carbon capture sendiri kami juga ada beberapa penelitian. Kemudian untuk utilization itu kami melakukan ya konversi CO2 biasa
kita bisa melakukan konversi CO2 melalui thermal reaction atau electrochemical reaction. Kurang lebih seperti itu, Mas. Berarti untuk topik carbon capture storage ini ada di Departemen Teknik Kimia berarti Pak Muflih ya. Betul. Iya, betul Hmm. sekali. Berarti saat ini sudah banyak mahasiswa-mahasiswa magister maupun yang S1 sudah melakukan penelitian ini ya Pak. Walaupun industri ini kan baru berkembang lah di Indonesia saat ini ya. Beda dengan industri yang lebih mature lah, seperti renewable energy ataupun lain-lainnya Pak. Baik. Siap-siap. Kita lanjut ke masa berikutnya. Mungkin saya lempar ke Mas Koir ini ya. Jadi kan Mas Koir emang sudah berkecimpung lah di dunia CCS, carbon capture storage ini, baik yang instansi maupun dari pengalaman sebelumnya mungkin di organisasi. Nah, dari pengalaman Mas Koir ini, mungkin secara ringkas dan sederhana sih bisa diceritakan, karena kan teman-teman kita yang hadir di Zoom ini background pendidikan dan knowledge itu sangat beragam sih Mas. Mungkin mereka kurang paham dengan istilah teknis maupun bahasa yang lebih advance. Mungkin nanti bisa dijelaskan secara sederhana terkait peran dan misi dari carbon capture storage maupun instansi dalam pengembangan teknologi khususnya Mas di Indonesia ke depannya. Hari ini kan setahu saya sih belum banyak ada project carbon capture storage di Indonesia. Entah belum ada atau sudah ada ya. Mungkin bisa diupdate sih Mas informasinya di sini ya terkait pengembangan teknologinya. Oke, jadi lebih ke arah bagaimana sekarang perkembangan implementasi dari teknologi CCS ya Mas ya di Indonesia Ya. 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 Baik, yang bisa saya katakan sampai saat ini sebetulnya Indonesia itu kan punya potensi yang sangat besar ya di bidang CCS. Hal itu sebenarnya ditunjukkan dari potensi storage-nya. Jadi mungkin teman-teman di sini kalau misalnya belum familiar, basic-nya adalah CCS itu kan satu teknologi yang kita aplikasikan, kita gunakan untuk melakukan dekarbonisasi atau mengurangi emisi CO2 dari industri-industri hard to abate atau industri-industri yang memang sulit untuk mengenolkan emisi CO2-nya seperti petrochemical, semen, smelter, dan industri lainnya. Nah, artinya Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar. CO2 yang kita capture atau kita ambil dari industri-industri tersebut itu akan diinjeksikan ke bawah tanah gitu. Jadi di sini potensi storage yang saya maksudkan yaitu suatu media penyimpanan berupa reservoir di dalam tanah yang kita injeksikan. Indonesia itu memiliki potensi sampai lebih dari 600 gigaton. Itu adalah potensi Indonesia storage. Artinya kalau kita melakukan penghitungan secara approximate ya, kita bisa menyimpan sebesar kurang lebih 600 gigaton total CO2 di dalam tanah selama kurang lebih 200 tahun gitu. Itu potensi yang sangat besar buat Indonesia. Dan itu dihitung dari kurang lebih sekarang kira-kira ada 15 rencana pre-project CCS di seluruh Indonesia, baik dari Sumatera sampai Papua. Nah, kemudian itu ada 15 pre-project rencana ke depannya ya, yang sebetulnya mostly direncanakan untuk ongoing atau dimulai operasi itu antara tahun 2027 sampai 2030. Jadi sebetulnya kalau kita bicara apakah sekarang sudah ada yang fully operated, sebetulnya belum ada. Tapi sudah banyak studi, pre-study untuk kira-kira 15 lapangan tersebut gitu. Nah, tapi yang menarik adalah kira-kira ada dua storage site gitu ya, itu di Gundih dan Sukowati. Nah, itu sebetulnya mereka walaupun sampai sekarang belum fully operated, tapi itu sudah dimulai pilot testnya atau tes awal ya mengenai kelayakan secara technical readiness lah untuk implementasi dari CCS ini sudah dari beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi sebetulnya kalau bisa saya bilang sudah ada dua site yang sudah sudah dites atau mungkin ongoing test sekarang ya. Nah, sisanya
site-site tersebut itu masih dalam bentuk studi yang lebih dalam dan rencana seperti itu. Kemudian dan dari 15 proyek-proyek tersebut mempunyai kapasitas injeksi per tahun yang beragam, mulai dari 0, sekian million ton per year sampai lebih dari 1 million ton per year, dan itu merupakan potensi yang sangat luar biasa gitu. Kira-kira gitu, Mas. Wah, potensial besar banget nih Mas Kuir. Tadi dimention kan sampai 600 gigaton ya. Tapi sayangnya sih saat ini belum ada project yang real jalan sih Mas. Tadi kan dimention Mas Kuir adalah 2027 sampai 2030-an ya baru ada mungkin beberapa project yang running berarti ya. Walaupun saat ini udah ada nih yang bisa disebut piloting ya tadi di Sukawati maupun di Bundik kalau nggak salah ya. Sebenarnya itu pun dulu sempat di-mention juga sama salah satu tim ICCS ya Mas. Kemarin di bulan Februari kami sempat mengadakan mini class semacam training itu, mengundang Mbak Ibu Diovani siapa ya? itu kami lupa namanya. Beliau Ibu juga Diovani. ya benar Mbak Iya. Diovani ya. Ya. Iya. Beliau juga mention sih beberapa location terkait CCS yang sudah ada di Indonesia seperti yang tadi di-mention Kuwati maupun di Gundik ya. Jadi perkembangan dari bulan Februari sampai sekarang memang belum ada yang signifikan lah ya perkembangan teknologi site dari CCS ini ya. Oke, kita lanjut ke Pak Mufli ya. Sorry Pak. Ini kan tadi Mas Kuir mention potensi besar banget nih Pak. Dan perkembangannya juga bakal masif ke depannya karena salah satu cara untuk dekarbonisasi industri di Indonesia adalah dengan cara injeksi karbonnya gitu ya. Selain dengan offset via carbon credit project maupun melakukan mitigasi-mitigasi lainnya. Nah, terkait teknologi ini Pak, kira-kira teknologi yang paling relevan diterapkan di Indonesia ini kira-kira yang mana ya Pak? Dari kacamata akademi melihat perkembangan tersebut sih Pak Kuir. Pak Kuir, sorry Pak Muflih, sorry. Baik, terima kasih atas pertanyaan Mas. Jadi yang saya tangkap adalah pertanyaan teknologi apa yang paling tepat untuk sisi US di Indonesia. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin kembali beberapa langkah. Jadi ide dasarnya kita menggunakan sisi US adalah untuk mengurangi emisi CO2 atau gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Karena dengan adanya gas rumah kaca, lingkungan jadi rusak gampang begitu ya, dari global warming dan yang lainnya. Nah, di sini ada hal yang perlu kita ingat lagi bahwa yang namanya suatu proses, suatu aktivitas memerlukan suatu energi. Nah, termasuk CCUS, carbon capture, contohnya kita breakdown dulu ya. CCUS itu kan ada carbon capture, storage, dan utilization. Mari kita bagi menjadi, kita fokus ke carbon capture-nya dulu. Bagaimana kita mengcapture karbon? Kenapa sih kita harus mengcapture karbon atau menangkap karbon? Karena karbon yang lepas ke udara ini, itulah yang nanti akan terakumulasi di atmosfer. Dari mana asalnya? Dari dalam tanah. Yang mana kita tahu bahwa yang namanya fosil itu konon katanya fosil fuel, bahan bakar fosil itu konon katanya terbentuk dari apa namanya, dari zat organik di zaman dahulu. Artinya apa? Ketika kita membakar bahan bakar fosil, kita membangkitkan kembali CO2 yang sudah terperangkap di dalam tanah dalam bentuk batu bara atau minyak bumi selama jutaan tahun. Lalu kita bakar, kita lepas ke udara. Oleh karena itu kita harus menangkapnya kembali, lalu kita kembalikan lagi ke dalam tanah supaya CO2 yang ada di atmosfer kembali ya kita bisa katakan normal begitu ya. Nah, setelah kita mengetahui konsep itu, kita perlu tahu bahwa tadi sudah saya sebutkan bahwa suatu proses itu pasti butuh energi. Nah, CCUS tahu saya selama ini itu masih memerlukan energi yang cukup besar untuk melakukannya. Kalau tidak salah ingat itu untuk menangkap 1 ton CO2 itu dibutuhkan energi bervariasi antara 100 kilowatt sampai 400 kilowatt hour energi. Dan kalau energi itu lagi-lagi didapatkan dari fosil, artinya apa? Ketika kita menangkap CO2 di satu tempat, dan tempat ini memerlukan energi, yang mana energi ini disuplai dari tempat lain, katakanlah listrik ya, pembangkit listrik. Kalau pembangkit listriknya itu dari batu bara, katakanlah seperti di Indonesia ini, yang mana emission faktornya cukup tinggi, 0,9 sampai 1,1 mungkin kilogram CO2 per kilowatt hour. Maka artinya apa? Jumlah CO2 yang kita tangkap dari carbon capture bisa jadi itu melepaskan CO2 yang sama di sisi lain.
Nah, inilah yang menjadi fokus kita sebenarnya. Dan kalau menurut saya, ya menurut pengalaman kami ya selama ini, nampaknya teknologi CCOS yang apa namanya, yang sangat efisien itu kok belum ada. Di sana ada beberapa apa ya, ada beberapa teknologi, di antaranya adalah chemical looping combustion, di mana kita membakar fuel yang semula menggunakan CO2, menggunakan udara, yang mana udara itu ada CO2 dan nitrogen kan. Dan nitrogennya banyak, artinya CO2 yang terlepas dicerobong dilute, akhirnya membuat cost untuk CO2 capture menjadi tinggi. Nah, dengan chemical looping kita menggunakan oksigen dari metal oxide. Seperti itu. Artinya nanti pure CO2. Ada chemical looping yang mana sampai sekarang chemical looping itu sudah ada sekitar 2 dekade yang lalu, tapi sampai sekarang belum deploy secara komersial. Artinya apa? Di sana ada limitasi berupa efisiensi dan cost dan pertimbangan lainnya. Kemudian ada adsorption, ada membran, kemudian ada menggunakan solution seperti amine-based MEA ya, MEA, carbon capture, atau pakai alkaline juga bisa. Artinya apa? Di antara proses yang tadi saya sebutkan, membran, chemical looping, adsorption, atau pakai solution, itu nampaknya dari aspek teknologi dan dari aspek lingkungan, kalau kita lihat itu belum ada yang mencapai titik di mana kita bisa, kalau kita melakukannya, maka dampaknya akan signifikan. Seperti itu, Mas, kurang lebih. Terima kasih Pak Mufli untuk pertanyaan jawabannya ya, sangat insightful banget sih Pak. Berarti yang bisa saya simpulkan adanya dilema berarti ya dalam penerapan CCS ini ya. Dimana kan saat ini memang sumber energi di Indonesia ini didominasi oleh sumber dari PLTU ya. Itu bukan rahasia umum lagi, dan itu kami sudah sering banget sih publis Pak, bahwa beberapa grid itu memang didominasi oleh PLTU ya, seperti grid Jamali, Jawa, Madura, Bali contohnya. Dan di sana, di Jamal ini emang pusat industri dan juga pusat perekonomian lah. Dan industri berarti kan mengarah ke dekarbonisasi, dan itu salah satu hal yang ingin ditanggulangi lewat adanya carbon capture storage, yaitu menginjek karbon dari industri tersebut ya. Tapi kita tahu, tapi di sisi lain sumber dari energi CCS ini, contohnya yang paling murah saat ini kan mungkin dari PLTU ya. Nah, itu sih jadi dilema sih benar Pak Mufli. Kita lanjut ke Mas Koir barangkali ya, terkait apa yang sudah disampaikan Pak Mufli, adanya dilema maupun tadi juga disinggung beberapa teknologi ya seperti membran maupun lain-lainnya. Kira-kira apa nih tantangan Mas yang selama ini dirasakan di lapangan dalam implementasi carbon capture storage ini di Indonesia? Mungkin dari sisi regulasi maupun dari teknologi sih Mas, dari pengalaman Mas Queer mungkin bisa sharing di kita hari ini gitu ya. Ya, terima kasih Mas. Jadi benar banget Mas, maksudnya adalah sebenarnya gini, yang kita harus perhatikan bersama adalah bahwa carbon capture storage atau CCS ini merupakan dalam tanda kutip ya, ini adalah industri baru, potensi industri baru oke, kita bilangnya di Indonesia misal. Saya lebih menyebut bahwa apa yang mungkin disampaikan oleh apa namanya Pak Mufli gitu ya, itu sebagai suatu gap sebetulnya, gap yang harus kita catch up gitu. Dan buat saya sih itu wajar, karena apalagi saya bilang bahwa ini adalah industri baru gitu. Dan itu termasuk dalam suatu apa namanya persoalan yang harus segera kita sama-sama selesaikan. Tapi di luar itu, saya bisa bilang bahwa Indonesia itu sekarang sudah sangat baik dalam hal progres regulasi ya, untuk mengakomodir, untuk mengatur implementasi CCS. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Perpres nomor 14 tahun 2024 di awal tahun ini, di Januari, mengenai proses implementasi CCS yang cukup komprehensif gitu. Dari segi regulasi sangat baik, dan berikutnya ada banyak direncanakan juga beberapa regulasi-regulasi turunan atau derivatif ya, untuk mengatur sisi-sisi teknikal, eksekusi secara teknikal dari perpres tersebut gitu, dan itu sudah direncanakan. Jadi sebetulnya kalau menurut saya sih saat ini yang kita hadapi itu, kalau dari sisi regulasi, kita lebih pengen tahu nih dari turunan-turunan perpres tersebut mengenai teknikalnya seperti apa, dari sisi capture-nya kah, dari sisi transportnya,
dari sisi storage-nya kita memang membutuhkan guidance yang lebih komprehensif di situ. Dan itu beberapa sudah tertuang di salah satunya di Permen ESDM gitu ya. Terus berikutnya akan ada lagi beberapa peraturan turunan lainnya gitu yang sama-sama kita tunggu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi regulasi, dari segi pemerintah, saya melihat progres yang sangat baik. Dan betul kalau misalnya dari sisi teknik, kalau misalnya kita bicara dari sisi teknikal, masih ada gap yang perlu kita kejar. Karena sebagai bayangannya gini Mas, Indonesia itu kan regulasi tentang CCS-nya saja baru dikeluarkan tahun ini. Dan sebetulnya kalau saya pribadi melihatnya dari situ sampai sekarang progresnya sangat luar biasa gitu. Baik dari segi regulasi dari segi perilisan regulasi, kemudian dari antusiasme industri itu sudah sangat baik. Nah, tapi yang kedua mengenai teknik, ini memang nggak bisa dipungkiri karena sebagai contoh industri pertama CCS dari segi commercial scale itu di Norway, Sleipner CCS Project. Dan itu mereka operasi dari tahun 1996. Jadi terbayang ya Mas, maksudnya dari tahun 1996, sedangkan sedangkan kita baru merilis regulasi di tahun ini. Jadi segitu gapnya. Jadi nggak heran kalau misalnya ada banyak teknologi yang kita masih perlu catch up. Mungkin betul perkataan Bapak Mufli tadi, ada mungkin dari sisi capture, Pak Mufli kan dari teknik kimia ya, mungkin beliau lebih paham mengenai prosesnya, dari proses engineer gitu. Banyak hal-hal yang perlu teknologi yang perlu kita adopt untuk meningkatkan efisiensi dari value chain CCS tersebut gitu. Jalan keluarnya apa? Menurut saya jalan keluarnya adalah pertama kita harus melakukan benchmark terhadap beberapa proyek CCS global yang sudah successful. Kita bisa berkaca dari Norway, kita bisa berkaca dari US, dari Kanada gitu ya. Misalnya untuk saya bisa sebutkan beberapa, Sleipner itu yang pertama, itu yang sangat yang itu pionir lah ya. Terus kemudian ada Snøhvit di Norway juga, terus kemudian ada Quest di Kanada. Itu adalah beberapa project CCS yang successful. Artinya kita di Indonesia ini kita bisa berkaca ke sana gitu. Dan inilah beberapa apa ya? Kita sebagai Indonesia CCS Center, kita mau melakukan beberapa langkah untuk ke arah sana dengan melakukan beberapa diskusi strategis, meeting-meeting strategis, melakukan kajian-kajian yang memang tujuan kami adalah kembali lagi tujuan kami sebagai Indonesia CCS Center yaitu sebagai katalisator implementasi CCS di Indonesia. Jadi itu merupakan kerjaan inti kami Mas di Indonesia CCS Center. Dan mungkin tadi sebelum ini Mas bilang bahwa mungkin dari terakhir ketemu ICCSC Februari ya sampai sekarang progres utama kami lebih ke arah langkah-langkah strategis seperti itu untuk mempercepat proses implementasi CCS di Indonesia. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Kur untuk tanggapannya. Sangat komprehensif banget ya. Dari tadi mention terkait regulasi ya, memang di tahun ini ya baru dikeluarkan regulasi terkait CCS ya. Itu sangat sangat powerful ya untuk perkembangan CCS ke depan di Indonesia. Kalau salah dia juga di-mention terkait regulasi ya. Nah, mengingat setahu saya juga sih sempat baca-baca, sebenarnya carbon capture storage-nya adalah adanya regulasi di lintas kementerian, benar ya, Mas? Nah, untuk injeksinya itu lebih ke Kementerian SDM gitu ya. Terus industrinya di Kementerian Industri, terus transportnya itu nanti lebih ke Kementerian Perhubungan ya, dan juga terkait lingkungan lebih ke Kementerian Lingkungan Hidup ataupun KHLK mungkin ya gitu ya. Menarik sih dari kacamata di lapangan seperti itu ya Mas ya. Dan beberapa project yang sudah running di dunia berarti ya, seperti yang di Norway yang memang sudah existing banget lah, maupun yang di Kanada maupun daerah-daerah lainnya. Dan itu benar sih Mas, benchmarking jadi salah satu cara kita untuk belajar ya. Mungkin baik diskusi hari ini juga kita bisa benchmarking nih lewat seri-seri yang diberikan oleh Mas Kuir ya. Tapi dari segi kacamata akademi nih sih Pak Mufli, bagaimana sih dari segi kacamata akademi ataupun kalangan kampus melihat
dari tantangan di lapangan sih Pak, penerapan carbon capture storage maupun tantangan lainnya mungkin yang jadi permasalahan selain tadi di gap teknologi maupun lain-lainnya, mungkin Pak Muflih bisa sharing di diskusi malam ini Pak. Kayaknya nggak ya Pak. Halo Pak Muflih. Internet bisa tolong diulangi pertanyaannya. Oh, siap Pak. Ini tadi suara saya atau Pak Muflih yang nge-freeze ya? Saya nge-freeze. Siap-siap Pak, nggak apa-apa. Mungkin sebelum lanjut Pak, saya izin dulu untuk mengingatkan lagi peserta yang hadir di talkshow hari ini. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan disampaikan via chat maupun di Q&A. Biar nggak lupa, boleh di drop sana dulu. Nanti saat kita buka kesempatan bertanya, boleh teman-teman untuk raise hand maupun open mic. Kita lanjut ke agenda. Sebenarnya tadi melanjutkan dari sharing yang disampaikan oleh Mas Kuir sih, Pak Muflih, yaitu terkait apa namanya, tantangan ataupun problem yang ada di lapangan dalam implementasi carbon capture storage di Indonesia. Mungkin di awal memang Pak Mufli sudah sharing ya adanya gap di sektor teknologinya ya. Nah, selain itu mungkin dari segi kacamata akademi, apa nih yang ditemukan di lapangan Pak? Mungkin bisa di-sharing Pak Mufli. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Baik, mengingat kami sebagai akademisi, kami juga tidak hanya fokus ke teknik ya, kami juga fokus ke masyarakat. Jadi nampaknya eh, kami melihat bahwa CCUS ini tantangannya cukup besar. Tantangan dari aspek teknis itu tadi ini nanti akan merambat ke berbagai aspek. Di antaranya yang bisa saya highlight adalah tantangan ke ekonomi. Jadi begini Mas, ketika kita melakukan mengaplikasikan CCUS, yang mana CCUS tadi itu efisiensinya masih cukup rendah karena membutuhkan energi yang cukup besar, didampak selain ke emisi yang masih cukup tinggi, itu harganya juga masih cukup tinggi. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan ya, karena konsumsi energi tinggi, otomatis cost atau biaya yang harus kita keluarkan untuk melakukan itu juga cukup tinggi. Ketika biaya itu cukup tinggi, dan kalau itu diimplementasikan secara serampangan, artinya apa? Misalkan semua industri harus menggunakan CCUS, atau kalau tidak menggunakan CCUS harus ada carbon tax seperti yang di Kanada, itu maka yang terjadi adalah eh, pasar akan mengadjust harga. Sebagai contoh, ketika PLTU itu diwajibkan untuk menggunakan CCUS, itu ada berbagai macam studi, teknoekonomik study, mereka menyebutkan bahwa harga listrik akan naik sekitar 30-90%. Artinya apa? Kalau misalkan kita ambil pukul rata-rata 50% saja kenaikannya, kalau sekarang kita membayar listrik itu 1.200 per kilowatt hour, atau misalkan tagihan listrik kita satu bulan itu misalkan 1 juta rupiah, maka ketika CCUS itu terimplementasikan, maka tagihan kita akan naik jadi 1,5 juta per bulan. Dan kalau kita bicara Kanada, itu karena saya pernah tinggal di sana, itu harga listrik bisa naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Dan bagi negara yang ber-GDP tinggi seperti Kanada, Eropa, itu mungkin dampaknya tidak akan sebesar kalau itu diimplementasikan di Indonesia. Kita bisa bayangkan kalau harga bensin naik 2 kali lipat, harga listrik naik 2 kali lipat, yang ada masyarakat adalah akan kacau. Masyarakat akan demo, stabilitas negara akan hancur. Artinya apa? Di sini memang tantangannya cukup berat, terutama bagi kita ya Indonesia. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, kita tidak bisa meng-compare Indonesia dengan negara maju karena dari sisi GDP pun sudah berbeda. Jadi aspek sensitivitas terhadap harga juga berbeda. Jadi nampaknya kita sebagai masyarakat Indonesia kita perlu apa ya mencari alternatif lain, atau bisa jadi kalau saya sendiri sih lebih tepatnya marilah kita melakukan apa yang setidaknya melakukan apa segala hal yang bisa menguatkan ekonomi kita dulu, lalu setelah itu baru kita berbicara hal-hal yang sifatnya renewable gitu, karena kita tahu kita tidak bisa memungkiri yang namanya renewable process itu harganya pasti akan lebih tinggi dibanding yang lain. Itu mas tantangannya. Memang nih tantangannya ini
bisa disebut pentahelix, Pak. Garis-garis sisi kan. Satu sisi kita ingin green Iya. maupun lebih inject dari karbonnya, satu sisi kan bakal menaikkan cost dari energi yang dihasilkan nih. Jadi contoh yang tadi Pak Mufli sampaikan, bila mana ada satu power PLTU yang menerapkan CCS, berarti itu bakal menaikkan HPP dari listrik yang diproduksi mungkin. Benar, Pak. Dan nanti namanya juga perusahaan ya, nggak mau rugi jualnya. Pasti harga listrik yang dijual ke Iya. PLN lewat IPP juga bakal naik, berarti Pak. Mungkin itu salah satu Dan problem. Gimana Pak? Mungkin ada betul. tanggapan barangkali? Dan boleh kalau saya, ya baik, lanjutnya yang tadi ya. Misalkan IPP harganya naik. Ya, Kalaupun harga dibuat sama, artinya kan negara harus nombok subsidi benar itu. ada skema subsidi Iya kan? dan seperti yang sekarang mungkin subsidi ada salah sasaran maupun tepat sasaran kan itu pemerintah yang memainkan aturan itu ya. Dan lagi-lagi Indonesia nggak sekuat Kanada Ya. atau Amerika. Subsidi nggak bisa ya. Oke, silakan. Mas. Terima kasih Pak Mukli dari kacamata yang sangat general dari segi ekonomi dibahas maupun dari segi geopolitik yang di negara-negara maju yang sudah menerapkan CCSC dan tidak bisa langsung apple to apple untuk kita bisa implement di Indonesia. Mungkin dia kita terus melakukan FGD maupun mencari alternatif yang bisa dikatakan yang lebih efektif ya untuk perkembangan ekonomi maupun perkembangan energi yang lebih hijau ya gitu ya. Kita selesai dari pembahasan apa namanya tentang tantangan di lapangan maupun problem saat ini. Kira-kira selain hal tersebut, mungkin kami harap sih yang hadir di sini nih ada dari kalangan mahasiswa sih, rekan-rekan semua, maupun dari orang-orang yang punya inisiatif untuk melakukan aksi, entah itu kurangi emisi, melakukan pro lingkungan dan lain-lainnya. Dari Mas Queer barangkali bisa memberikan point of view ya, kira-kira di sektor CCS ataupun di instansi saat ini, bagaimana sih kolaborasi baik yang dari pemerintah, universitas, swasta dalam hal ingin memajukan CCS ke depannya sih. Tadi kita udah sharing tantangan, mungkin harapan ke depan nih terkait kolaborasinya bagaimana nih, Mas? Mungkin bisa di-sharing ya. Iya, terima kasih Mas. Eh, Oke, jadi sebetulnya kita sebagai Indonesia CCS Center itu kan sebagai jembatan ya. Kita center dan kita menjembatani beberapa pihak gitu. Baik itu dari government, kemudian dari institusi lain, dari industri player, dari university juga gitu. Jelas kami melihat bahwa kolaborasi di antara semua parti ini, semua komponen ini sangat sangat berkesinambungan dan sangat saling berpengaruh. Ambil contoh gampangnya seperti yang sudah saya bilang tadi, dari government, ketika government kita sudah mulai merilis perpres gitu ya, ya khusus tentang CCS, terus terang banyak industri player atau company yang istilahnya datang kepada kami gitu. Ternyata mereka sebetulnya sangat antusias untuk segera mengimplementasikan CCS di bisnis proses mereka. Tapi banyak dari mereka yang sebenarnya belum tahu gitu. Kita sangat antusias untuk mengimplementasikan CCS untuk mengurangi emisi karbon kami dan untuk segera mencapai target kami net zero emission seperti itu, untuk segera bergerak ke sana. Banyak dari mereka yang sebetulnya sudah mulai mempunyai target emission reduction mereka di 2030. Artinya kalau kita lihat kan sebetulnya kan 2030 itu kan beberapa tahun lagi gitu kan. Mereka punya target, mereka melihat bahwa CCS ini adalah salah satu teknologi yang bisa diimplementasikan untuk mencapai arah itu. Tapi dan again mereka belum tahu itu seperti apa, dan sebelum regulasi datang mereka nggak tahu ini diatur atau tidak gitu. Nah, ketika regulasi datang, barulah mereka itu banyak yang industri player itu banyak yang menghubungi kami, bertanya dalam artian, oke, ini regulasi sudah ada nih, ini kita interest loh gitu. Seperti apa? Coba dong jelaskan kira-kira seperti apa kita dari industri petrochemical, industri coal misalnya atau yang lain, bagaimana kita bisa segera mengimplementasikan teknologi CCS ini di bisnis proses kami, karena kami punya target emission reduction.
Nah, kemudian dari sisi universitas, dari sisi institusi riset, jelas ini sangat penting karena kita tahu bahwa university atau akademisi mempunyai budaya riset yang kuat, yang artinya kembali lagi, ketika kita berbicara mengenai riset, kita berbicara sebagai salah satunya yang paling signifikan adalah kita berbicara mengenai core technical dari yang diaplikasikan di masing-masing value chain CCS tersebut. Misalnya orang-orang proses engineer tentu mereka akan memberikan pandangan-pandangan atau kita berharap kita mendapatkan terobosan baru berupa inovasi-inovasi teknologi di value chain capture misalnya. Buat orang-orang pipeline atau shipping, kita berharap bisa mendapatkan insight yang lebih mengenai perkembangan teknologi yang lebih inovatif dan lebih efisien di sisi transportnya. Kemudian dari sisi orang-orang petroleum engineer atau mungkin dari orang-orang geoscience, jelas kita sangat bergantung dengan riset mereka untuk kembali lagi inovasi dan update teknologi di bidang storage. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini kalau saya pribadi melihatnya ini seperti top down, artinya hubungan antar pemerintah itu sebagai regulator. Nah, begitu kita mempunyai regulasi yang kuat dan semua itu diregulasi dengan baik, maka semua itu akan nourish, semua itu akan berjalan gitu loh. Industri player bisa langsung bisa memetakan rencana mereka, membuat rencana strategis ke depannya, dan juga parti-parti ini membutuhkan peran dari akademisi. Bagaimana untuk mencapai untuk mengimplementasikan teknologi CCS yang baik, kita membutuhkan terobosan-terobosan teknologi yang inovasi seperti itu. Jadi kami di ICCS Center memang tugas kami lah untuk menjembatani parti-parti ini di mana kita bisa sama-sama bertemu dan bergerak ke arah goal yang sama. Kira-kira seperti itu sih Mas, saya melihatnya. Terima kasih sharingnya Mas Queer terkait apa yang sudah disampaikan tadi. Menarik sekali sih yang tadi dibahas. Berarti sektor industri maupun pelaku ekonomi lah ya, menyambut baik dengan adanya perpres baru yang dikeluarkan oleh Presiden sebelumnya terkait CCS berarti ya. Dan itu pasti namanya juga sektor industri, pasti mereka ya pengen secara cepat gitu ya untuk melakukan aksi net zero emission ke depannya. Mungkin ada yang sudah menerapkan baseline sampai 2030 maupun 2050 ya tentunya. Dan segi universitas juga penting sih Mas. Kami bisa sharing pandangan juga sih bahwa universitas ya mungkin nanti Pak Queer Pak Muflih bisa memberikan opini terkait ataupun tanggapan terkait kolaborasi di sektor universitas ya terkait lebih efisiensi maupun perkembangan teknologi dari CCS ke depannya. Kalau Dan saya boleh terakhir, tambahkan sedikit Mas. ya silakan. Iya, jadi sebenarnya yang tadi sebenarnya lupa saya mention, sedikit info bahwa sebetulnya saya kan saat ini sedang menempuh S3 juga di Norway. Nah, jadi sebetulnya yang menarik di sana adalah memang Indonesia memang belum apple to apple ya, belum head to head dengan negara-negara developed countries seperti negara di Eropa. Tapi kan artinya kan kita mempunyai visi untuk ke sana. Yang menarik adalah bahwa industri-industri player di Norway yang memang mereka punya bisnis proses di CCS, mereka itu banyak menggelontorkan dana untuk PhD student atau master student di berbagai bidang studi dan salah satu tentang CCS gitu. Jadi memang saya bertemu dengan rekan-rekan saya di universitas itu, memang mereka itu PhD mereka, S3 mereka, dan juga postdoc mereka itu memang didanai langsung oleh company, didanai oleh Equinor. Equinor itu BUMN energi di Norway seperti Pertamina lah ya contohnya. Jadi mereka memang mendapatkan dana PhD mereka itu didanai langsung oleh Equinor. Untuk apa? Untuk melakukan riset tentang topik operasi yang berkaitan dengan CCS yang sedang Equinor, sedang industri lakukan. Jadi ini suatu kolaborasi yang sangat baik antara industri dan institusi gitu ya. Artinya kita dari segi akademisi, kalau misalnya kita jalan sendiri-sendiri, kita kan nggak akan ketemu tuh. Industri punya mindset yang berbeda, institusi juga punya mindset yang berbeda atau akademisi. Nah, ketika kita mempunyai kolaborasi yang baik, institusi ini dan akademisi bisa menjadi bisa berkolaborasi dengan sangat baik
untuk betul-betul melakukan riset yang menjadi problem solver atas apa yang dialami oleh industri player sendiri. Dan itu buat saya merupakan suatu contoh yang sangat baik ya. Dan saya berharap semoga Indonesia bisa segera menuju ke sana ke depannya sih, Mas. Kira-kira itu, Mas. Terima kasih Mas. Sharing yang insightful banget sih. Karena kan kami di Indonesia pun belum terekspos seperti hal seperti itu ya, di mana ada industri terkait yang memberikan funding untuk research PhD maupun master ya. Mungkin saya lempar ke Pak Mufli ya, dari selaku akademisi di Indonesia, apakah sudah ada kolaborasi seperti itu Pak, di mana seluruh industri, entah itu yang sudah berkecimpung di bidang CCS maupun industri yang non CCS itu memberikan soft funding ataupun project itu Pak untuk pengembangan CCS di Indonesia barangkali? Sorry Oke, Pak, baik masih ke Mas mute. Alam, terima kasih pertanyaannya. Ya. Ya tadi masih di mute ternyata. Baik, selama ini kalau kita berbicara tentang CCUS, kami sebenarnya lebih fokus ke masalah utamanya, yaitu bagaimana cara menurunkan emisi CO2 atau global gas rumah kaca, emisi gas rumah kaca, yang ada CO2, kemudian NOx dan yang lainnya. Nah, ketika kita berbicara dengan industri, tentu yang namanya industri kalau di Indonesia itu biasanya mereka profit oriented. Oleh karena itu, kalau tidak ada profitnya, mereka pada umumnya kurang tertarik dengan hal tersebut. Nah, mengenai upaya untuk menuju net zero emission atau menurunkan emisi, itu pendekatan yang kami lakukan itu bukan menggunakan CCUS, Mas, tapi kita biasanya melakukan peningkatan efisiensi. Karena ketika kita meningkatkan efisiensi suatu proses, maka energi yang dibutuhkan untuk melakukan proses tersebut, misalkan kita membangkitkan listrik, gitu ya. Kalau kita meningkatkan efisiensi PLTU tersebut, maka jumlah batu bara yang dibakar untuk menghasilkan jumlah listrik yang sama itu tentu akan berkurang. Ketika jumlah batu bara yang dibakar itu berkurang, maka yang terjadi emisi yang dilepaskan itu juga berkurang. Karena kembali lagi ketika kita berbicara tentang CCUS atau apa namanya, cara lain adalah co-firing, yaitu mengganti sebagian batu bara dengan biomasa. Itu ternyata apa ya, implikasinya itu ke cost, selalu berkaitan dengan cost, Mas. Implikasinya ke cost itu kurang 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 untuk saat ini kurang menguntungkan begitu ya. Jadi kalau untuk CCUS sendiri secara praktikal mereka masih belum, kalau yang berdasarkan pengalaman yang kami dapatkan ya, kami saat ini juga memiliki kerjasama dengan beberapa industri ya, baik BUMN maupun swasta. Itu ternyata dari aspek CCUS, kalau kita berbicara CCUS, nampaknya mereka masih masih belum, saya bisa katakan belum tertarik menurut pendapat kami ya, yang saya lihat ya. Tapi kalau kita berbicara efisiensi energi, kemudian berbicara bagaimana cara mengoperasikan alat supaya eh, lebih ramah lingkungan, itu nampaknya mereka tertarik, dan untuk pembiayaan pun sebenarnya mereka juga juga mau melakukannya. Terlebih lagi kalau di Indonesia itu kita memiliki yang namanya program proper dari KLHK ya. Itu nampaknya merupakan satu driving force untuk bagi para pelaku usaha di Indonesia untuk melakukan perbaikan dari aspek lingkungan, terutama di antaranya adalah dari untuk penurunan karbon itu sendiri, Mas. Baik. Terima kasih Pak Mufli untuk sharingnya. Jadi di sini kita dapat dua point of view berbeda nih dari Mas Kori tadi mention setelah adanya Perpres yang baru, animo industri untuk ya berdiskusi maupun melakukan implementasi rencana seperti itu ada disambut lah gitu ya. Nah kan Pak Mufli tadi mention industri lebih mengutamakan adanya efisiensi mungkin seperti co-firing ataupun lain-lainnya yang digunakan untuk meningkatkan produksi dan menekan emisinya juga sih. Jadi di sini kita bisa dapat poin yang berbeda. Jadi silakan Epicurus bisa melakukan riset kembali maupun mentelaah dan lain-lainnya terkait diskusi kita hari ini, karena kita di sini bakal berdiskusi yang dari sisi yang seru gitu ya. Jadi nggak satu kacamata saja, kita ingin membuka pemikiran kita bersama di malam hari ini. Terima kasih Pak Mufli. Dan selanjutnya mungkin karena waktu akan selesai, jadi kita lanjut ke pembahasan yang hampir terakhir. Nah, dari Mas Kuir mungkin tadi sudah mention terkait kolaborasi dan lain-lain. Ke depan dari visi kacamata Mas Kuir mungkin yang sebagai PhD juga di Norway
maupun di instansi Indonesia Carbon Capture Storage Center. Gimana sih untuk perkembangan industri CCS ke depannya nih, Mas? Mungkin 2030 ataupun ke depannya ini bagaimana CCS di Indonesia mungkin? Silakan Mas Queer. Oke. Dari kami di Indonesia CCS Center melihat bahwa kembali lagi kita melihat progres CCS di Indonesia dari segi regulasi kah, atau dari segi appetite atau antusiasme industri yang sangat baik, dan juga kita paham bahwa baik dari negara ataupun industri player, mereka mempunyai target yang nyata gitu ya. Di 2030 kah atau 2050 mereka mempunyai target untuk mengurangi karbon sebesar-besarnya. Jadi itu kan sudah merupakan satu faktor penggerak tersendiri ya buat mereka. Artinya mereka betul-betul harus cari cara bagaimana mereka bisa to meet their target by 2030 atau 2050 gitu. Dan jelas CCS ini mempunyai potensi yang sangat besar gitu. Memang saya akui bahwa untuk mencapai net zero emission sebagai satu komitmen bersama dari atau respon dari Paris Agreement, tidak hanya satu cara untuk mencapai net zero emission. Ada CCS, ada renewable energy yang kita, dan juga seperti yang dikatakan Pak Muflih, adanya rencana-rencana ke arah efisiensi proses gitu. Jadi artinya sebetulnya kita memang harus bergerak berbarengan. CCS bukan satu-satunya cara untuk CCS itu bukan cara untuk untuk menyelesaikan satu masalah itu, tapi artinya kita juga punya beberapa langkah gitu ya. Tapi kalau dari saya melihatnya untuk masa depan CCS, karena seperti yang saya bilang tadi, CCS ini terutama untuk Indonesia, kita mempunyai potensi yang sangat besar. Dan juga satu hal yang lupa saya sampaikan, untuk sekarang enabler utama dari CCS itu adalah bagi Indonesia adalah market. Artinya dalam ke depan ini Indonesia punya ambisi untuk menjadi regional CCS hub karena kita mempunyai potensi storage yang sangat besar. Jadi banyak negara-negara regional di ASEAN atau seperti Singapura, atau mungkin di Oceania seperti Australia, atau mungkin di Asia seperti di Jepang, mereka itu melirik Indonesia sebagai target mereka untuk menginjeksikan CO2. Kenapa? Karena kita punya CO2 storage yang sangat besar, sedangkan mereka adalah negara industri yang punya emisi sangat besar, tapi mereka nggak punya storage. Jadi inilah sebetulnya nilai jual kita, dan ini sangat inline dengan ambisi negara menjadi regional CCS hub gitu. Memang seperti yang dikatakan bahwa dari segi carbon pricing, kita juga masih menunggu regulasi dari pemerintah untuk menjadikan itu sebagai enabler yang lebih nyata. Setahu saya kita pernah punya nilai carbon pricing sekian dolar sangat kecil, tapi nggak lama juga tidak diimplementasikan. Tapi sebetulnya, jadi sekarang ini main drive atau main force dari implementasi CCS ke depan di Indonesia yaitu sebagai regional CCS hub, yang artinya kita akan berusaha mengakomodir pasar dari luar, dari Singapura dan dari Jepang. Itu merupakan market yang paling dekat gitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, saya melihat bahwa dalam ke depan ini akan banyak implementasi project CCS yang paling dekat yaitu di Singapura yang saya tahu, karena Indonesia juga sudah mempunyai LOI, sudah mempunyai bilateral agreement untuk mengimplementasikan, mendevelop project CCS, dan itu diharapkan untuk beroperasi dalam beberapa tahun ke depan gitu ya. Jadi artinya market paling dekat di depan mata salah satunya Singapura, dan kemudian Jepang juga sudah melakukan engagement beberapa kali dengan Indonesia, dengan Indonesia CCS Center juga, dan juga pemerintah. Itu menjadi market selanjutnya. Dan fun fact juga, kita sebagai Indonesia CCS Center baru bulan lalu kami melakukan workshop kepada perusahaan-perusahaan emitter di Jepang. Kita intinya memberikan clarity atau penjelasan tentang
regulasi CCS di Indonesia gitu. Artinya Jepang sebetulnya sudah memiliki antusiasme untuk melihat Indonesia sebagai potensi CO2 storage mereka, dan dan tujuan kita melakukan workshop ke sana adalah meyakinkan pemerintah Jepang dan juga emiten-emiten di sana. Jadi itu yang saya lihat ke depannya, bahwa dalam beberapa tahun ke depan kemajuan atau development CCS Indonesia diharapkan bisa segera inline, bisa segera mengcapture market Singapura, Jepang, dan juga tentunya domestik seperti itu. Kira-kira itu Mas, yang saya lihat ke depannya sih Mas, untuk implementasi CCS Indonesia. Terima kasih untuk visi kedepannya sih, Mas Kuir, sangat menarik ya. Sepakat sih seperti yang tadi dimention, bahwa untuk menuju net zero emission, dekarbonisasi, ataupun jargon lainnya, itu kita bergerak barengan, di mana CCS ini atau carbon capture storage adalah salah satu cara untuk melakukan hal tersebut ya. Selain kita melakukan efisiensi, terus meningkatkan produktivitas, menggunakan renewable energi, ataupun mengurangi emisi dan lain-lainnya. Itu bukan cara yang banyak kita tempuh bisa bersama. Dan tadi di-mention Mas Gue juga menarik sih, di mana potensi yang 600 gigaton itu bisa diutilize salah satunya dengan menjadi CCS hub ya, di mana bisa mengkoneksikan beberapa negara di Asia gitu ya, Southeast Asia seperti Singapura, ataupun benua lainnya seperti Jepang maupun Australia ya. Menarik sih untuk kedepannya Mas, kita bisa lihat bersama. Mungkin kita lanjut dulu nih ke Mas Kuir, biar kita langsung aja untuk closing talk show hari ini. Tadi udah jelaskan terkait visi ke depan nih. Nah, untuk Mas Kuir, kira-kira pesan untuk pemangku kepentingan nih yang bisa kita delivery, mungkin mereka-mereka menonton nanti via recording yang kami publish di YouTube, maupun via mouth to mouth atau mulut ke mulut via diskusi, pemangku kepentingan menyaksikan talk show kita hari ini, bagaimana mereka terhadap pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan CCS ke depannya sih. Mungkin di luar dari yang diskusi tadi sih, Mas. Pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu ya. Oke, ini pesan lebih kepada Pemangku regulator. kepentingan, Mas. Pemangku kepentingan kan berarti luas banget ya, itu pemerintah, masyarakat, pelaku industri, dan lainnya, intinya ke banyak stakeholder lah gitu, Mas. Oke. Kalau saya melihatnya, kalau dari saya sih sebetulnya kepada banyak orang ya, pada masyarakat, pada orang-orang yang berkepentingan gitu. Saya berpendapat bahwa ayo kita sama-sama menaikkan public awareness kita, dan juga later on public acceptance terhadap CCS development, karena sebetulnya kita bisa melihat dari support pemerintah yang luar biasa, dan kemudian juga dari appetite atau dari antusiasme company yang juga sangat baik gitu ya. Karena menurut saya yang paling penting pertama adalah menaikkan public awareness dan acceptance, karena dengan makin banyak orang tahu bahwa CCS ini suatu teknologi yang sangat berpotensi untuk mengurangi emisi karbon, dan juga sangat mempunyai peran yang sangat besar untuk menuju target kita secara global, menuju net zero emission. Jadi semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang paham, maka saya harapannya akan semakin bisa mempercepat development CCS implementation di Indonesia maupun global. Dan yang menurut saya tidak kalah penting adalah pentingnya kolaborasi, baik itu dari pemerintah, dari industri player, dan juga dari institusi, untuk bekerja sama mengembangkan teknologi CCS ini, dan merealisasikan Indonesia untuk menjadi regional CCS hub seperti yang sama-sama kita kira-kira seperti itu. Itu sih Mas pada dasarnya. Masih lah, bisa digarisbawahi adalah pentingnya kolaborasi multi pihak ya, pemerintah, masyarakat, akademi, industri, untuk memajukan carbon capture industri ke depannya ya. Terima kasih Mas Kuir. Bagaimana untuk kita lanjut ke Pak Mufli nih, di mana
kami masih ada beberapa tabungan pertanyaan gitu ya. Mungkin kita keep aja, kita nanti lanjut ke diskusi aja bareng peserta yang lain sih Pak. Dari Pak Kuir, Baik, baik. bagaimana ke depan melihat dari industri carbon capture storage ini Pak, dari kacamata akademi maupun personal gitu Pak, yang mungkin bisa sharing di malam ini Pak. Baik, terima kasih pertanyaan Mas Alam. Kalau kita bicara CCS secara lebih spesifik, dari kacamata akademi tentu sebagai akademisi, yang mana di antara pekerjaan kita adalah penelitian, tentu kita akan meneliti CCS. Kita perlu meneliti CCS atau mengembangkan CCS supaya CCS itu secara teknis itu visible. Itu dulu yang penting. Nah, namun saat ini memang kalau kita lihat sejarahnya, histori CCS development itu nampaknya memang eh, peningkatannya apa ya, kurang signifikan begitu ya kalau kita lihat. Tapi ya enggak apa-apa, itulah suatu proses nih, proses. Jadi kalau dari sisi aspek akademisi itu kita hanya fokus ke CCS, itu yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan technical visibility dari CCS, sehingga kita harus harus apa ya, harus memastikan bahwa CCS itu siap untuk di-deploy secara masif, dan ketika kita deploy kita bisa mendapatkan manfaat atau benefit yang kita harapkan, tidak seperti yang mohon maaf saat ini ada ya. Jadi menurut saya, sekarang pendapat pribadi saya, kalau menurut saya pribadi itu CCS yang sekarang ini terkesan dipaksakan karena dari aspek tadi, energi efisiensi masih rendah, kemudian cost-nya masih terlalu tinggi, itu nampaknya masih terlalu dipaksakan. Dan biasanya kalau kita bicara secara teoritis ya, ketika kita ingin membuat suatu pabrik atau industri, kita pertama skala lab bagus, kita scale up jadi skala pilot bagus, baru kita deploy secara masif gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Nah, kalau kita bicara yang lebih fundamental lagi, jadi bagaimana cara kita menurunkan emisi, ya kembali lagi kita harus eh, melakukan apa ya ibaratnya ya, melakukan efisiensi, karena itu adalah satu-satunya cara yang menurut saya saat ini bisa dilakukan sebagai warga negara Indonesia yang berada di negara yang developing countries, yang mana yang bisa kita lakukan adalah penghematan, melakukan efisiensi. Nah, kalau kita melakukan efisiensi, otomatis kita sudah berkontribusi untuk memperlambat global warming atau memperlambat dampak negatif dari CO2. Nah, kalau kita bicara sejarah ya, Mas, sebenarnya Indonesia ini kalau saya boleh katakan itu masih berhak untuk menggunakan batu bara dan apa namanya, energi fosil lainnya. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat revolusi industri itu sudah ada sejak tahun 1800. Di sana Eropa itu sudah jor-joran pakai batu bara. Jadi sebenarnya pe- penyebab emisi pertama itu adalah negara Eropa. Nah, dengan adanya revolusi industri di mana mereka eksploitasi batu bara besar-besaran, mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya. GDP mereka meningkat sampai saat ini. Nah, sekarang saatnya lah kita sebagai warga negara Indonesia ya, kita manfaatkan resource yang ada, kita batu bara masih punya banyak, gas alam masih punya banyak, ya kita manfaatkan itu untuk kita naik kasta dari negara developing country menjadi developed country. Ketika kita sudah jadi developed country, nah monggo lah. Kita mau renewable energy, kayak mau apapun itu kita bisa lebih leluasa. Demikian Mas pendapat saya. Terima Terima kasih Pak Mufli untuk point of view-nya. Menarik sih. Kita banyak dapat point of view ya. Jadi Pak Mufli sampaikan bahwa CCS ini masih kerasa dipaksakan gitu ya, lewat dari beberapa peraturan pemerintah yang dikeluarkan di tahun ini. Dan terlepas dari efisiensi maupun teknologi yang dirasa belum maksimal ya dari point of view Pak Mufli. Menarik, banyak diskusi kita bisa sampaikan hari ini, biar nggak hanya diskusi bareng saya saja. Kita di sini lempar saja sih Pak dan juga Mas Kuir, di mana ada beberapa pertanyaan sudah masuk, baik yang di admin zona ABT maupun ada di chat. Dan juga kalau rekan-rekan Eviterus ada yang ingin open raise hand juga, monggo silahkan. Mungkin Pak Yonas ingin bertanya, mungkin sudah open cam. Cukup Jadi Pak. dia, oh nggak ada pertanyaan. Saya kira open cam udah siap-siap nih yang bertanya. Mungkin di sini saya bacakan aja sih Pak dan juga Mas Koit. Ada namanya Indra Chandra dari Telkom, berarti Universitas Telkom ya. Alih-alih memasang carbon capture storage, di sisi lain kenapa? Satu, industri tidak menggunakan teknologi bersih
dan katalis polutan agar emisi bersih atau katalis polutan agar emisi dasarnya itu bersih gitu ya. Kedua, memperbaiki aturan baku mutu emisi dari sektor industri terkait carbon capture storage, bagaimana pengaruh apa ini nggak kelihatan dari udara kotor terhadap proses konversi, mengingat kandungan udara terpapar logam berat, sulfat, amonia, dan lain-lain. Terima kasih Indra dan Chandra Unip Telkom. Mungkin dari Mas Kuir ataupun Pak Mupli ada yang ingin jawab kah pertanyaan pertama ini? Oke, saya coba tanggapi ya. Ya, Eh, silakan Mas Oke, Kuir. kalau masalah pertanyaan keduanya kelihatannya terlalu teknis ya. Ini kayaknya Pak Lutfi yang lebih paham nih, sebagai seorang proses engineer. Cuma yang bisa saya katakan, kenapa industri tidak menggunakan teknologi bersih. Oke. Jadi sebetulnya kembali lagi yang saya katakan bahwa eh, yang saya lihat baik negara ataupun dari segi bisnis industri ya, mereka punya target emission reduction, dan kembali lagi cara itu tidak dari satu saja gitu. Jadi sebetulnya mungkin next time bisa saya tunjukkan. Jadi kalau kita lihat em, kita punya jumlah emisi greenhouse gas emission yang terus meningkat ya setiap tahunnya, dan itu kan memang dipicu karena aktivitas manusia, aktivitas industri baik dari transportasi atau aktivitas industri yang lain. Itu juga dikarenakan energi demand kita yang terus meningkat. Kita populasinya sangat banyak, hampir 300 juta, dan akan terus bertambah. Energi demand yang sangat besar, setiap tahunnya selalu naik. Jadi sebetulnya dengan energi demand yang sebanyak itu, jelas porsi dari fossil fuel ini masih termasuk dalam energi mix. Kalau kita melihat energi mix atau energi outlook dari uh, tahun 2030 atau mungkin sampai tahun 2020 sekian sampai tahun 2033 gitu ya. Di dalam energi mix, rencana energi ke depannya itu fossil fuel baik itu oil, gas atau coal, dan juga energi terbarukan (NRI) itu masih masuk dalam energi mix. Jadi artinya untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia secara khusus yang terus meningkat beberapa tahun ke depan, kita masih rely on fossil fuels dan juga NRI gitu. Tapi yang membedakan adalah porsinya. Jadi memang diharapkan bahwa karena target utama kita adalah untuk net zero atau mungkin carbon neutral. Jadi sebetulnya yang kita harapkan adalah gimana caranya kita bisa tetap memenuhi kebutuhan energi kita yang semakin banyak, sambil kita juga mereduksi emisi dari karbon kan gitu. Nah, jadi memang diharapkan peran CCS ini bisa inline untuk secara perlahan untuk menurunkan kebutuhan kita akan fossil fuel sambil menaikkan NRI, implementasi atau kegunaan dari renewable energy. Jadi sebetulnya kalau yang saya pahami itu CCS itu bukan dikatakan sebagai green energy sih, tapi lebih ke arah energy transition, karena perannya antara transisi di mana kita mengurangi kegunaan fossil fuel dan sambil mempromot kegunaan renewable energy. Jadi sebetulnya kalau saya lihat ini bukan pilih A atau B, bukan, tapi ini kita lakukan berbarengan. Kenapa? Karena kita akui bahwa implementasi atau kemajuan dari renewable energy di Indonesia juga masih tahap development, masih banyak riset yang harus kita kerjakan, masih banyak implementasi dan rencana yang masih harus kita map out gitu ya. Tapi di sisi lain kita masih heavily rely on fossil fuels dan kebutuhan terus meningkat, dan kita juga harus dengan target yang kita punya, kita harus mulai reduksi emisi gitu. Jadi sebetulnya disinilah sebetulnya CCS itu come in place di sebagai energy transition gitu. Jadi bukan pilih A atau B, tapi memang semua itu harus berbarengan. Kalau dari saya seperti itu, Mas. Mungkin untuk pertanyaan kedua, knowledge saya belum banyak di situ ya. Jadi mungkin
Pak Mufli bisa menambahkan. Oh, Mas, terima kasih Mas Fir untuk pertanyaan Mas Indra yang pertama ya. Seperti itu sih Mas, bahwa CCS ini sebagai katalis untuk transisi energi ya, sembari mengurangi energi fosil dan meningkatkan penggunaan renewable energi ya. Mungkin Pak Mufli ingin menanggapi yang poin 1 atau langsung yang kedua, Pak? Monggo silakan, Pak. Baik, terima kasih. Menanggapi pertanyaan dari Bapak Dr. Indra Sandra, ya. Untuk poin 1, sebenarnya kalau kita bisa katakan, ya, industri itu inginnya memang bersih, Pak. Jadi semua industri di Indonesia itu maunya memang bersih, karena kita punya keinginan bersama yaitu net zero emission. Namun terkadang di sana ada limitasi berupa kelayakan teknis atau kelayakan secara finansial. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh industri itu melakukan adjustment. Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang cukup general ya, karena nanti kalau kita eh, bicara misalkan pabrik listrik, itu akan berbeda penanganan dengan pabrik petrokimia, akan berbeda di penanganan dengan likuifaksi natural gas dan yang lainnya. Jadi nanti tiap tiap perusahaan atau tiap industri itu memiliki karakter masing-masing begitu Pak Dr. Chandra. Nah, untuk proses pertanyaan nomor 2, eh sebenarnya kalau kita bicara performance carbon capture itu memang sangat sensitif terhadap eh, spesifikasi gas buang atau gas yang akan ditangkap. Semakin banyak polutannya itu maka semakin berat beban si carbon capture tersebut. Ketika beban carbon capture semakin berat maka energi yang dibutuhkan semakin besar atau efisiensinya berkurang. Bisa jadi nanti CO2 yang tercapture bukan 100% tapi tinggal 80% atau 70%. Jadi tidak maksimal. Begitu kurang lebih. Nah, kalau kita bicara memperbaiki aturan baku, sebenarnya kalau kita lihat peraturan Kementerian Lingkungan Hidup itu mereka sudah memiliki aturan baku untuk emisi atau benchmark begitu ya. Misalkan untuk proses lahan sawit atau industri sawit itu ada aturan bakunya, Jadi berapa emisi CO2 yang harus yang boleh dilemparkan. Kalau pembangkit listrik berapa itu ada aturan bakunya sudah. Tapi aturan baku yang ada di peraturan pemerintah tersebut dari KLHK itu tidak menyangkut CCUS begitu kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih Pak Mufli untuk pertanyaannya. Semoga Mas Indra sudah berpuas ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh dua speaker kita. Oh, oke, sudah bilang terima kasih ya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan kedua sih, Mas Fir maupun Pak Mufli. Ini pertanyaan yang masuk ke admin zona EBT, di mana saya sedikit bacakan saja untuk pertanyaannya. Izin bertanya, lalu mengapa pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM, sangat berambisi untuk melakukan transisi energi melalui skema carbon capture storage? Apakah ini memang perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan swasta? Dan apakah diperlukan funding yang cukup besar untuk proyek ini? Mengingat yang sempat dimention Pak Mufli tadi waktu kita talk show, energi yang digunakan untuk teknologi ini cukup besar. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, bagaimana jika dari sektor swasta ingin melakukan dekarbonisasi dengan skema CCS ini? Apakah biasanya memang dari Indonesia Carbon Capture Storage Center bisa membantu sektor swasta untuk melakukan proyek ini dari FS sampai pra-FS? Dan apakah sebenarnya proyek ini visible untuk dilakukan oleh sektor swasta untuk capai net zero target mereka? Mungkin yang pertama ini terkait regulasi maupun hubungan dengan government dan juga swasta. Mungkin Mas Kwir ada ingin tanggapan, mungkin yang pertama jawab pertanyaan kita. Tapi sebelumnya, mohon maaf sih Mas, agak suaranya agak feedback gitu ya. Double device Iya, gitu mungkin. kalau gini gimana? Masih ada echo gitu kah? Ya, tadi lebih keras ya, yang sekarang udah mendingan, tapi nggak apa-apa deh. Masih bisa terdengar jelas. Betul. Oke. Oke. Yang pertama pertanyaannya apakah pemerintah, oke, memang perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dengan swasta. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa sebetulnya sangat dibutuhkan peran pemerintah di sini sebagai regulator
untuk implementasi CCS, seperti saya yang bilang tadi, saya melihat bahwa jadi ketika regulasi presiden itu disahkan, dikeluarkan, itu dalam berapa minggu atau berapa bulan, itu langsung banyak banget industri player atau companies yang datang kepada kami. Gitu. Jadi artinya kan, saya melihatnya bahwa sebetulnya industri atau industri player atau company, mereka juga melek apa yang terjadi di luar, apa teknologi yang ada di luar, bagaimana trennya, itu mereka cukup melek dan cukup update, tapi betul-betul yang mereka tunggu adalah regulasi. Karena kembali lagi, kalau misalnya kita punya satu hal yang mau kita implementasikan, tapi itu tidak ada regulasinya, tidak diregulasi dengan baik, gitu kan, kita tetap tidak bisa jalan. Gitu. Jadi, saya melihat bahwa regulasi ini, peran pemerintah dalam membuat regulasi, ini merupakan kunci yang membuka keran. Jadi once itu sudah ada, barulah muncul tuh request atau pertanyaan-pertanyaan dari industri player. Bagaimana mereka begitu antusiasnya untuk pengen tahu tentang CCS ini apa sih sebetulnya. Apalagi sebenarnya kita tahu bahwa CCS ini juga mempunyai nilai bisnis. Ini bisa menjadi revenue stream sendiri selain teknologi ini bisa digunakan untuk mengurangi emisi CO2 yang merupakan target kita bersama, tapi ini juga bisa menjadi revenue stream yang baru, menjadi industri yang baru buat industri player kayak gitu. Jadi memang sangat dibutuhkan. Apalagi sebetulnya jelas seperti saya katakan untuk kedepannya kita memang masih memerlukan regulasi yang lebih detail yang betul-betul mengatur teknis, salah satunya seperti Permen SDM. Kemudian di luar teknis kita membutuhkan peraturan turunan yang mengatur bagaimana insentif dari kegiatan CCS ini. Soalnya ini juga penting. Ini juga sebagai apa ya, pemicu atau motivator utama dari company untuk menarik, bukan memaksa ya, tapi lebih ke arah menarik perhatian company untuk lekas melakukan CCS gitu. Jadi sebetulnya kalau kita berkaca di negara-negara maju, regulasi-regulasi dari pemerintah mereka itu ada punya beberapa scheme yang kita namakan satu misalnya carrot dan stick. Jadi carrot itu seperti umpan atau insentif yang diberikan oleh pemerintah bagi industri player ketika mereka melakukan CCS. Itu bisa dari grant atau mungkin dari tax reduction. Nah, ada lagi skema stick. Stick itu seperti pecut ya. Itu dalam tanda kutip yang memaksa. Jadi dan itu diterapkan dalam carbon tax. Itu diterapkan di US, di Singapura. Jadi sebetulnya dan itu kan harus diregulasi dengan baik. Jadi itulah yang sama-sama kita tunggu juga bagaimana pengimplementasiannya di Indonesia gitu. Dan regulasi itu yang betul-betul kita tunggu. Kita pengen tahu nih dari sisi pemerintah mereka prefer yang seperti apa gitu. Jadi kalau saya menilai justru sangat harusnya sangat erat ya, harusnya sangat inline antara pemerintah dengan industri player. Itu ketika kita berbicara regulasi yang memayungi. Belum kalau misalnya kita bicara dengan standar. Ini salah satu contoh juga BSN, Badan Standarisasi Nasional, itu telah mengadopsi ISO TC 265, itu standar ISO yang mengatur tentang kegiatan teknis CCS dari value chain capture sampai transport sampai storage. Dan itu berita bagusnya adalah itu telah diadopsi di BSN. Artinya kan BSN sebagai badan negara sudah mengakui dan sudah mempunyai sudah mempunyai progres yang sangat baik dengan mengadopsi standar tersebut. Gitu. Kira-kira itu yang saya sampaikan sementara, Mas. Terima kasih Mas Kwit. Nyambung yang ada pertanyaan satu kedua lagi ya? barangkali ya, yang Apakah diperlukan ICCS bisa membantu iya, pre-FS. salah dulu ya. Apakah bagaimana jika sektor swasta yang oke? Jadi kembali lagi kalau kita lihat ya betul yang dikatakan Pak Mufli tadi, setiap company, setiap industri player itu mereka mempunyai banyak skema dalam untuk mencapai net zero emission atau target emission reduction mereka. Baik itu dekarbonisasi internal
ataupun dengan cara CCS atau cara dengan efisiensi yang lainnya. Jadi mereka punya banyak skema nih gitu. Jadi itu juga yang kami perhatikan, kami dapatkan ketika kami kemarin melakukan engagement dengan emiter-emiter di Jepang. Jadi sebetulnya kita juga salah satu pertanyaan yang kita ajukan ke mereka yaitu kira-kira skema CCS ini ada di prioritas berapa nih di company kalian gitu. Dan jawabannya beragam. Banyak yang memang memilih CCS sebagai prioritas utama, banyak juga yang mempunyai alternatif lain. Tapi yang jelas di sini sangat beragam tergantung dari visi dan misi dari tiap-tiap company tersebut gitu. Nah, apakah biasanya memang CCS bisa membantu sektor swasta? Jawabannya iya, karena memang itu salah satu dari kegiatan inti kami, yaitu kami memprovide market business intelligence dan juga practical guideline. Jadi artinya beberapa company atau beberapa institusi memang datang ke kami ingin cari tahu nih kira-kira skema seperti apa, skema CCS seperti apa, atau bisnis model seperti apa yang cocok untuk kita terapkan di bisnis model kami, di company kami. Jadi ini merupakan pekerjaan kami, jadi kami cukup familiar dengan itu. Jadi apakah kita bisa membantu? Jawabannya ya, kita dari ICCSC insya Allah bisa membantu, dan itu memang salah satu skop pekerjaan kita. Terima kasih, Mas. Mungkin nanti untuk Kak Mira yang bertanya ini bisa menghubungi email maupun kontak person di ICCS ya, terkait FS maupun dokumen lainnya. Terakhir ini, Mas, mungkin pertanyaannya agak keliru ya. ICCS nantinya ke depan bisa diobserkan nggak, Kak? Harusnya kan CCS project ya mungkin yang diobserkan. Mungkin ada tanggapan, mungkin langsung Mas Kuir sebelum saya lempar ke Pak Mufli nantinya. Untuk mendapatkan tambahan dari sektor swasta, saya kurang paham nih maksudnya gimana ya? Mungkin maksudnya project CCS sih, Mas, bukan ICCS kan organisasi nggak mungkin juga Iya, diobserkan kan. Project CCS-nya ini apakah bisa diobserkan sebagai project karbon mungkin dan lain-lain? Oke, jadi memang yang seperti saya katakan tadi, CCS ini memang kenapa CCS ini menjadi menarik buat industri player, karena ini memang berpotensi untuk menjadi revenue stream yang baru buat mereka, satu bisnis yang baru. Karena kalau kita lihat, misalnya kita, kalau misalnya di negara-negara lain yang memang mereka sudah mempunyai sistem carbon pricing yang bagus gitu ya, yang established, seperti yang saya katakan tadi, misalnya kita lihat dari skema stick lah, atau pecut, atau hal yang memotivasi, bukan itu, carrot atau umpan. Jadi sebetulnya contoh di negara-negara yang sudah maju, yang mempunyai sistem yang lebih established, mereka memberikan grant, sejumlah dana yang memang mereka gelontorkan, mereka berikan dari government untuk bagi industri player yang akan melakukan CCS. Itu sudah satu. Terus kemudian ketika di bisnisnya, CCS ini mempunyai value chain dari capture, transport, dan storage. Dan itu di masing-masing value chain itu bisa menjadi potensi revenue lagi. Misalnya dari segi capture, buat industri yang memang mereka belum memiliki teknologi sequestration atau belum mempunyai teknologi capture pemisahan CO2 di hasil industrinya, itu bisa menjadi revenue stream buat industri lain yang memiliki kapabilitas itu. Contoh lagi, misalnya kita turun ke value chain transport, misalnya ada emitter atau smelter atau pabrik di satu tempat yang mereka ingin menstore CCS-nya di lepas pantai, di Laut Jawa misalnya. Itu bisa menjadi revenue stream yang baru untuk perusahaan transport. Artinya perusahaan pipeline, perusahaan shipping, mereka bisa men-charge atau transport fee untuk kegiatan transport dari titik emitter tersebut, source CO2 source-nya, itu ke transport, ke lokasi storage. Kemudian ketika kita turun lagi ke value chain storage, itu adalah perusahaan-perusahaan company yang memang mempunyai license.
license di offshore ataupun onshore untuk melakukan eksplorasi CO2 storage. Seperti perusahaan-perusahaan yang sekarang seperti perusahaan migas gitu ya. Mungkin katakanlah Pertamina atau BP atau Exxon, mereka kan punya wilayah tuh yang memang menjadi lokasi injeksi atau storage untuk CO2. Dan ketika ada CO2 yang diinjeksi atau yang ditransport dan diinjeksikan ke dalam wilayah mereka, itu kan bisa menjadi revenue stream sendiri. Gitu. Jadi itulah kenapa industri melihat CCS ini menjadi aside from their main goal ya untuk ke arah net zero emission, tapi di sisi bisnisnya ini menjadi bisa menjadi revenue stream yang baru, industri yang baru di kegiatan bisnis mereka. Dan nggak lupa juga ketika kita punya industri yang baru, artinya demand untuk mempunyai human resource atau expert di bidang itu juga akan naik ke depannya. Jadi nggak heran jika ke depannya ini ditargetnya memang CCS ini bisa menjadi revenue stream untuk menambah GDP Indonesia secara signifikan dan juga akan berpotensi untuk melahirkan tenaga kerja yang baru gitu. Kira-kira itu sih Mas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Fir untuk pertanyaannya. Mungkin kita menyambung nih dari Pak Mufli dari pertanyaan Kak Mira tadi ya. Mungkin yang pertama Pak Mufli ingin menjawab kah terkait pemerintah SDM berambisi melakukan transisi energi melalui skema CCS ini? Baik Mas, kalau saya pribadi karena saya dari akademisi ya, bukan dari regulator, jadi saya tidak tahu pasti kenapa pemerintah menaikkan peraturan tersebut, gitu. Oh, nggak apa-apa Pak. Baik, Jadi terima kasih. monggo ya. Saya Yang nggak tahu berdua ya. kayaknya udah tadi dijawab sama Mas Koir ya. Baik. Terakhir mungkin Ya. yang itu Pak yang untuk proyek CCS ini kedepannya apakah bisa jadi semacam proyek karbon ya, di mana bisa dijual belikan itu offsetnya Pak. Mungkin bisa mungkin apakah ingin menjawab atau tidak Pak? Baik, untuk itu ya saya ada pendapat juga. Jadi mengenai carbon offset itu di mana kita bisa menjual karbon ya, menjual sertifikat lah bukan begitu ya ke orang lain. Itu kalau menurut saya pribadi karena itu sistem bisnisnya itu bukan alamiah, itu nampaknya kok kurang sustainable. Saya saya sendiri agak gini, ketika kita berbicara tentang apa namanya sustainable energy atau sustainable process yang mana nanti akhirnya ada carbon capture kan. Inti dari carbon capture itu adalah untuk menghasilkan suatu proses yang sustainable di mana CO2 yang kita keluarkan bisa kita treatment. Nah, untuk menghasilkan proses yang sustainable tentu kita harus melakukan suatu proses bisnis juga yang sustainable. Nah, kalau saya melihat saat ini ketika kita melakukan suatu ketika kita melakukan suatu bisnis, maka kita harus fokus ke core bisnis kita. Kalau kita misalkan jualan listrik, ya sudah kita jualan listrik saja. Tidak perlu mengandalkan revenue stream dari yang lainnya. Misalkan dari insentif atau dari offset. Karena begini, insentif atau offset itu sangat erat kaitannya dengan regulasi pemerintah. Begitu pemerintah tidak support dengan itu, maka kolaps bisnis kita. Kalau kita mengandalkan revenue stream selain yang itu tadi. Oleh karena itu, kalau saya pribadi ya, karena kita berbicara tentang sustainable proses, selain energinya sustainable, penanganan emisinya sustainable, proses bisnisnya pun juga harus sustainable. Dan proses bisnis sustainable itu apa? Proses bisnis yang kita berfokus pada core bisnis kita, tidak mengandalkan subsidi, tidak mengandalkan insentif, tidak mengandalkan yang offsetting. Seperti itu kurang lebih, Mas. Terima kasih Pak Kwir, Pak Mufli untuk point of view-nya ya. Mungkin jadi referensi buat teman-teman lain juga. Kita sudah masuk ke penghujung acara, di mana ini pertanyaan terakhir dari Rizal Ooyo dari Kyoto mungkin. Salam untuk Zona BT, moderator saya dan juga speaker Mas Mufli dan Pak Mufli, dan juga Mas Koir ya. Di mana dari Pak Rizal ini menanyakan sebagai berikut. Mungkin detailnya rekan-rekan speaker bisa mendetailkan pertanyaannya. Sekedar opini saja, saya sependapat kalau carbon capture storage ini termasuk dipaksakan karena banyak aspek yang belum dioptimal gitu. Dan dengan beberapa opsi memang kita perlu menggabungkan banyak hal. Dari hal yang simpel seperti saving energi dikala demand bertambah pesat. Saat ini
beliau Pak Rizal ini sedang riset tentang CO2 capture dengan membran di Kyoto, Jepang gitu ya. Beberapa field yang beliau tes dan memang panjang jalannya untuk optimalisasi gitu ke depannya. Tapi kalau tidak pelan-pelan dimulai dari sekarang juga mungkin bakal susah di masa depan. Mungkin dari Mas Kuir bisa kasih point of view ya. Katanya sih menurut dari statement Mas Kuir kan ICCS sempat melakukan apa namanya workshop gitulah ke Jepang untuk sharing tentang regulasi maupun perkembangan di Indonesia. Silakan Mas Kuir mungkin ingin menjawab pertanyaan yang Pak Rizal ini. Oke, baik. Ya, ini opini dari Pak Rizal ya. Oke, sebenarnya ini bukan jawaban lah ya. Ini sebenarnya lebih ke tanggapan ya. Eh, Sebetulnya saya menanggapinya seperti ini. Saya cukup setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Rizal. Jadi memang ketika kita melihat kondisi kita saat ini gitu ya, kembali lagi kita punya gap di situ. Salah satu saya ingat salah satu kerjaan yang kami lakukan itu adalah kita coba mengakses apa namanya salah satu industri player lokal di sini di Indonesia. Kita coba benchmark dengan salah satu company di luar yang memang dia sudah beroperasi secara langsung di bidang CVF gitu. Jadi memang kita lihat gapnya masih cukup gapnya ada gitu ya. Dalam beberapa aspek cukup jauh, tapi dalam aspek yang lain sudah mulai meningkat. Jadi artinya dan kembali lagi itu bukan hal yang baru atau hal yang mengherankan karena memang kalau kita lihat dari berbagai sisi negara-negara di Europe memang mereka sudah developed country, mereka mempunyai sistem yang matang, regulasi yang matang. Ketika kita lihat di Indonesia banyak hal di Indonesia yang memang baru, bahkan masih kita bisa bilang baby step. Tapi yang perlu kita garis bawah di sini adalah kembali lagi bahwa ini adalah suatu momentum ya, momentum bahwa kita bisa melihat dan animo itu bukan cuma lahir dari internal kita doang, internal Indonesia doang, tapi dari Singapura dan Jepang mereka melihat bahwa mereka melihat Indonesia sebagai potensi storage yang sangat baik untuk mereka. Artinya di sini saya bisa bilang bahwa Indonesia ini mengembangkan mendevelop implementasi CCS ini memang berdasarkan market driven. Dan itulah sebetulnya pemicu utama kita gitu. Dan saya melihat ini bisa kita jadikan motivasi atau momentum bahwa kita nggak boleh melakukan ini. Ini justru harus kita jadikan sebagai pemicu utama dalam menggerakkan inovasi baik itu dari teknologi atau dari kemajuan regulasi atau aspek-aspek yang lain justru. Karena memang bisa dibayangkan misalnya kita tetap berpikiran bahwa kita masih terlalu jauh, kita masih belum bisa, kita gapnya masih terlalu jauh, gitu kan. Artinya ketika kita punya momentum di depan mata seperti ini, kalau kita masih berpikiran seperti itu, kembali lagi seperti opini dari Mas Rizal tadi, kalau tidak mulai sekarang mau kapan lagi, gitu. Kita akan melewatkan beberapa momentum, nanti bukan cuma CCS, mungkin ada teknologi besar lain, yang lain. Kalau misalnya kita masih berpikir ini masih terlalu jauh, kita akan melewatkan ini terus menerus. Jadi kapan kita berinovasi kan gitu. Dan lagi kita melewatkan satu kesempatan, satu ambisi misalnya untuk menjadi regional CCS Hub. Dan ini kan branding menjadi regional CCS Hub itu kan mempunyai nilai yang sangat bagus dalam hal branding kita di segi regional atau global sebagai negara yang memang sangat support terhadap NZE. Dan ini akan, kalau kita bisa memegang itu, kita mempunyai potensi untuk menarik pihak-pihak internasional untuk melakukan investasi di Indonesia. Dan ini larinya ke arah hilir, yaitu membuka peluang revenue stream yang baru, menggerakkan ekonomi dengan lebih baik lagi, dan juga banyak hal-hal yang bisa ternourish atau termotivasi dari situ, motivasi inovasi teknologi kah,
peluang pekerjaan, dan banyak yang lainnya sebetulnya. Jadi saya melihatnya bahwa yes, betul, as is assessment atau mungkin keadaan kita saat ini kita mempunyai gap, tapi penggerak utama kita adalah bahwa kita harus segera siap karena banyak negara-negara di negara tetangga kita melihat Indonesia sebagai suatu mempunyai potensi yang sangat baik di bidang CCS, dan inilah motivasi utama kita untuk catch up, untuk segera catch up dengan riset, regulasi, progres di berbagai hal terhadap keadaan kita saat ini. Itu sih Mas yang bisa saya katakan. Terima kasih Mas Fir untuk sharingnya ya. Dari Pak Mufli ingin sharing juga kah menanggapi dari statement ataupun opini dari Pak Rizal? Baik, terima kasih. Saya juga memiliki pandangan yang hampir sama ya. Jadi memang CCS itu terkesan dipaksakan, dan memang kalau kita tidak memulai itu, maka ya bisa jadi kita apa namanya, bisa jadi kita itu gagap gitu ya, begitu CCS itu sudah terdevelop. Namun ada hal yang lebih fundamental menurut saya. Jadi begini, ketika kita melakukan suatu proses teknologi development, maka di sana ada biaya yang timbul. Nah, ketika biaya timbul itu dibebankan kepada APBN atau dibebankan kepada masyarakat Indonesia, jadi uangnya taxpayer Indonesia itu dipakai untuk melakukan itu rasanya kok kurang pas. Karena apa? Karena sekali lagi kita ini merupakan negara yang masih developing countries. Jadi duit itu lebih baik untuk hal yang lain kecuali ini. Nah, lain halnya ketika kita sebagai seorang peneliti, kita atau akademisi ya, kita mendapatkan grant dari luar negeri. Oke, ini saya misalkan dari Jepang atau dari Kanada atau US atau Europe, apapun itulah ya. Ini saya ada dana, silakan gunakan untuk melakukan penelitian. Nah, itu saya juga saya lebih setuju seperti itu. Jadi kalau kita mau mendevelop CCUS, mari kita develop, namun dananya jangan sampai dari negara Indonesia. Karena negara Indonesia ini ya kita tahu developing country, kita tidak bisa membandingkan dengan negara yang lain. Nah, kenapa? Lalu kalau begitu, bagaimana dengan status kita sebagai negara Indonesia? Nanti dianggap dicap negara yang kurang baik dalam hal apa namanya, renewable energy. Ya, kita kembali lagi, kita bisa jawab stigma tersebut dengan oke, kita memang tidak melakukan CCUS, tapi kita melakukan effort-effort lain untuk menuju ke sana. Di antaranya adalah efisiensi energi. Begitu. Dan kalau kita lihat ya, negara Indonesia ini merupakan negara yang sangat kompleks. Sehingga misalkan tadi ada statement bahwa ini akan bisa menaikkan branding kita sebagai negara yang ramah lingkungan, atau ketika dengan adanya CCS itu kita bisa mendapatkan branding industrinya ramah lingkungan sehingga investasi masuk. Itu iya, bisa jadi itu merupakan salah satu daya tarik ya. Tapi perlu diperhatikan bahwa yang namanya investasi luar masuk Indonesia itu bukan hanya dari branding tersebut. Ada hal yang lebih lebih pokok lagi, yaitu kepastian hukum. Dan ini merupakan hal yang masih jadi PR besar di negara kita. Jadi meskipun Indonesia itu nanti memiliki branding yang bagus di sisi renewable, tapi kalau kepastian hukumnya masih, ya kita tahu ya, seperti ini, itu nampaknya akan sulit juga menarik investor dari luar. Ini yang menjadi obstacle kita, bagi kita ketika kita ingin mendapatkan funding juga dari luar. Karena ya itu kondisinya kita itu kurang dipercaya, Mas. Kurang dipercaya lah ya dari oleh negara lain. Oleh karena itu ya mari kita benahi pelan-pelan ya. Ya memang seperti ini negara kita, mari kita benahi pelan-pelan, kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Tidak perlu muluk-muluk lah, tidak perlu muluk-muluk. Nanti kalaupun sudah siap, saya yakin kok Indonesia pasti bisa. Kalau sudah siap ya, silakan siap dulu. Kalau belum siap ya seperti ini nanti. Kurang lebih. Terima kasih. Baik, terima kasih opini maupun sharingnya dari Pak Mufli ya. Dan itu merupakan diskusi kita terakhir pada talk show malam hari ini, karena mengingat waktu sudah menunjukkan lewat ya dari jadwal seperti semula. Oke, sebelum akhiri, saya sedikit sampaikan beberapa catatan ya dari speaker yang sudah sharing di hari ini, mulai dari Mas Kuir maupun Pak Mufli ya. Untuk pertama, menarik sih bahwa CCS ini memang terasa dipaksakan ya. Ini pun dirasakan oleh beberapa kawan kita yang tadi bertanya, dan itu salah satu cara juga untuk menyiapkan Indonesia agar bersiap ke depannya. Nah, perlu dicatat juga bahwa carbon capture storage ini bukan satu-satunya metode ataupun alat untuk kita net zero emission ataupun dekarbonisasi. Ini adalah salah satu cara
saja yang bisa dimanfaatkan oleh industri maupun pemangku kepentingan dalam pengurangan emisi karbon yang dihasilkan. Dan banyak juga diskusi kita lainnya yang mungkin EBT Heroes dan teman-teman lain bisa saksikan recording via channel YouTube Zona EBT. Setelah hari ini atau besok kami akan upload segera. Oke, untuk mengakhiri talkshow malam hari ini, kita akan tutup dengan foto bersama. Mungkin EBT Heroes yang belum menyalakan kamera, silakan menyalakan kamera, kami tunggu mungkin sekitar 1 menitan lah, siap-siap dulu. Sembari menunggu peserta lain untuk siap-siap open camp, kami juga infokan untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi. Nah, presensi itu sudah ada dalam full link yang dimana kami sudah publish di kalender, email maupun grup WA Talkshow Zona EBT. Terima kasih Mas Koir maupun Pak Muflih untuk diskusi malam hari ini. Semoga ilmu yang kita bagikan bisa bermanfaat untuk semua karena diskusi hari ini sangat cair ya. Kita banyak dapat point of view nih dari segi ICCS maupun dari akademi pengalaman Pak Muflih yang sebelumnya sudah berkecimpung di dunia kekimiaan dan itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, di sini udah ada beberapa yang open camp. Saya izin untuk hitung mungkin 1, 2, 3 untuk kita mulai abadikan momen pada malam hari ini. Nanti kami akan share juga dokumentasi hari ini ke grup WA Talkshow Zona EBT. Oke, 1, 2, 3. Kita ubah gaya 2 mungkin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kehadiran teman-teman EBT Heroes semua untuk join di Talkshow Zona EBT malam hari ini. Jangan lupa minggu depan kami ada beberapa mini class juga. Silakan bisa cek di Instagram Zona EBT maupun sosial media yang lain. Tapi kalau bingung bisa hubungi admin Zona EBT, kami akan share link dari mini class ke depannya. Terima kasih Mas Koir untuk waktu kesempatannya. Bisa selalu untuk PhD sekarang di Norway dan semoga depan oh gimana Mas? Masih di Indo atau gimana? Ya, makasih Mas, terima kasih. Oh, semoga nanti kita bisa terus berdiskusi dan membangun Siap. apa namanya networking lah ataupun awareness publik terkait ICCS ke depannya. Dan juga Pak Muflis, terima kasih untuk waktu kesempatannya. Senang bisa berdiskusi hari ini. Banyak point of view kita bisa dapatkan. Semoga Zona EBT bisa berkolaborasi ke depan dengan kampus UII terkait green job maupun potensi ke depannya sih. Dan untuk EBT Heroes, terima kasih juga untuk kehadirannya. Sampai jumpa di talk show berikutnya di tanggal 18 kalau nggak salah terkait kepemudaan bidang iklim gitu ya. Terima kasih semuanya, selamat malam. Selamat malam. Bye.